Ini adalah Spark 1.4 LTZ tahun 2017. Jadi Spark ini tuh masuknya ke kelas city car, di mana di situ ada pesaingnya kayak Brio, Ignis, Picanto, Nissan March yang 1200 cc. Dan kenapa gua nge-review mobil ini? Buat lebih jelasnya langsung simak di video berikut. Oke, jadi mobil ini awal mula diluncurin di tahun 2017 gitu ya. Yang generasi paling baru ya, ini paling baru generasinya tapi sebelum facelift. Nah, ini dulu itu pertama kali dijual harganya di kisaran 196 jutaan. Tapi sekarang secondnya udah di kisaran 120 jutaan aja. Unit yang gua review ini harganya ada di 123 juta untuk cashnya, tapi untuk kreditnya ada di 113,5 juta. Buat yang mau lihat mobilnya, kalian bisa langsung samperin aja di alamat bawah ini. Terus yang menarik apa dari mobil ini? Jadi pertama, mobil ini punya harga yang udah cenderung lebih murah dibandingin pesaing terdekatnya, yaitu Brio RS. Karena dia di tahun yang sama harga 120 jutaan, sementara yang Brio RS masih di kisaran 150 jutaan ke atas. Jadi lumayan jauh perbedaannya. Kedua, dia punya mesin 1400 cc, which is itu paling besar di kelas city car. Karena yang lain itu ada yang 1000 cc, ada yang 1200 cc, dan dia paling besar di 1400. Ketiga, dia paling nyaman dikendarain. Nanti akan kita coba. Dan keempat, dia menyandang brand Chevrolet yang mana udah pasti lebih bergengsi dibandingkan rival-rivalnya dari Jepang. Ngomong-ngomong soal eksterior ya, dibanding yang model sebelumnya, ini tuh jauh lebih ganteng. Karena pertama gini, dari sisi dimensi bodinya dulu, dia itu sekarang lebih pendek dibandingin yang sebelumnya. Udah gitu wheelbase-nya jadi lebih panjang. Kalau yang sebelumnya itu kan kelihatan kayak tinggi banget dan kurus gitu ya, jadi bener-bener nggak proporsional. Aneh lah pokoknya bentuknya. Nah sekarang udah jadi ganteng banget, apalagi di bagian depannya nih. Dia tuh sekarang bagian fascia depannya udah kayak Chevrolet Trax atau Captivia, pokoknya bahasa desain mirip itu berdua lah. Terus dia udah pakai lampu proyektor, tapi sayangnya ini masih halogen ya. Sementara di sininya juga udah dikasih DRL LED. Di sini udah ada fog lamp-nya juga, tapi ini semuanya masih halogen ya. Karena ini mobil second, udah diganti sama pemiliknya, jadi udah diganti LED semuanya. Tapi ini harusnya halogen. Terus di sini gue suka sama bentuk grill sama ininya nih ya, apa aksen chrome-nya. Tipis tapi elegan gitu ya. Nah, begitu ngeliat sampingnya, kayak langsung beda banget ya. Yang tadi depannya udah ganteng, keren. Begitu lihat di sampingnya, kayaknya agak gimana gitu ya. Sebenarnya kalau dari bagian sampingnya nggak terlalu bermasalah. Cuma yang paling bermasalah ada di velgnya. Dia velgnya kecil banget. Dia pakai ring 14 inci. Udah gitu, model palangnya kayaknya standar banget ya. Nggak ada warna dual tone atau aksen apalah yang aneh-aneh gitu ya. Jadi bener-bener sangat-sangat nggak menarik di velgnya. Tapi dia udah pakai ban, ini ban aslinya loh ini, ban asli dari pabrikannya. Dia udah pakai Continental, tapi Conti Eco Contact. Jadi ban Eco-nya dari Continental. Untuk dari pengeremannya, dia cakram di depan doang, belakangnya masih tromol. Nah kalau dari sisi sininya, gue suka nih penggunaan window liningnya warna chrome ini. Ini detail kecil tapi berarti banget gitu ya untuk bikin tampilan sampingnya yang sangat monoton itu jadi kelihatan sedikit lebih manis. Plus penggunaan ini handle pintu yang tersembunyi di kaca bagian samping. Jadi kelihatan lebih simple nih kayak HR-V atau kayak apa ya, Nissan Juke gitu ya.
Belakangnya so-so lah ya. Dibilang menarik juga enggak, dibilang monoton juga ya, seenggaknya dia masih lebih mending dibandingin yang sebelumnya. Sebelumnya tuh dia belum ada aksen apa namanya, kayak aksen garis di bumpernya gini belum ada, dia masih polos. Nah ini sekarang udah lebih mendingan. Cuma karena dia warna merah, jadi kelihatannya hambar gitu. Udah gitu lampunya juga semuanya masih full halogen, belum ada LED sama sekali. Tapi di sini dia udah dapat rear defogger, udah dapat wiper belakang. Tapi sayangnya justru fitur yang paling berguna di Indonesia, terutama di Jakarta ya, ini sensor parkingnya malah belum ada sama sekali. Kita langsung lihat bagasi. Oke, kita lihat bagasinya. Dan ternyata kecil banget. Udah kecil, terus dia dalam. Jadi ini bakal susah banget ya buat naruh barang. Kayaknya dia salah satu yang paling kecil di kelasnya juga deh untuk dari segi bagasinya. Tapi dia udah dikasih parcel shelf yang ini bisa dibuka. Dan ini format pelipatan kursi belakangnya 60-40. Cuma di sini emang agak ribet. Kita nggak bisa langsung apa namanya, nurunin kursinya nih. Jadi kita harus ke bagian tengah dulu. Kita lihat nih. Jadi ini emang bukan agak sih, emang sangat merepotkan ya. Jadi pertama yang kita lakuin adalah ini joknya kita mesti turunin dulu, tipis banget. Terus ini headrestnya kita harus copot dulu semuanya. Aduh, capek. Kayaknya mau ngelipat bagasi udah stres duluan nih. Nah, baru dia bisa. Kita lihat dari belakang aja. Baru deh dia bisa lumayan rata sama lantai. Nah, ini buat balikinnya lagi emang rada ribet sih. Kita lihat di bawah sini. Oh, ban serepnya di mana? Oh, ada ban serepnya di bawah sini. Tapi dia bukan yang full size. Jadi yang temporary. Nah, sekarang kita bahas mesinnya nih. Nah, karena ini mesin yang jadi keunggulan di antara rival-rivalnya. Panas banget. Jadi dia punya mesin 1400 cc, tenaganya 97 horsepower dan punya torsi 124 Nm di putaran 4400. Nah, yang spesial lagi adalah dia tuh punya transmisi CVT. Tapi ada tambahan namanya auxiliary gear yang mana dia akan mensimulasikan perpindahan ala-ala transmisi matic konvensional. Jadi dia tetap CVT kayak biasa tapi rasanya tuh kayak bukan pakai CVT. Jadi rasanya kayak matic konvensional gitu. Nanti kita bakal cobain juga. Habis ini kita lanjut bahas interiornya. Dari segi interior, pertama kita ngomongin dari materialnya dulu ya. Ini semua materialnya plastik keras, tapi fit and finishnya tuh bagus gitu, rapi. Boleh dibilang ini salah satu yang paling rapi di antara pesaing-pesaingnya. Udah gitu, meskipun dia materialnya plastik keras semua gitu ya, dari mulai dashboardnya sampai ke handle pintunya semua, nggak ada material empuk sedikit pun, bahkan kain aja nggak ada. Tapi yang gue suka adalah penggunaan material-material kayak piano black, terus habis itu aksen silver gini, dan penggunaan list-list chrome di panel-panel tombol AC, terus habis itu di bagian tuas-tuas di sebelah kanan sini gitu ya, sama di door handle-nya. Nah, untuk pengaturan kursinya sendiri dia manual. Tapi dia ada pengaturan ketinggian joknya. Ini gue suka sih. Jadi kita gampang dapat posisi yang commanding gitu. Nah, ini posisi paling tingginya nih. Cuma sayangnya di bagian headrestnya ini boleh dibilang ini keras banget.
Jadi kalau disandarin gini agak nggak nyaman gitu ya. Terus di bagian ininya, bagian paha, cukup bisa menyanggah paha dengan baik sih. Cuma emang joknya nggak terlalu empuk. Terus kita lihat posisi nyetirnya di sini, pengaturannya cuma bisa tilt aja, belum bisa teleskopik. Tapi secara visibilitas boleh dibilang ini oke, karena pertama kita bisa dapat posisi duduk yang tinggi, kita bisa ngelihat ke depan itu nggak terlalu terharang sama pilar A-nya ini. Dan gue suka juga ini bahan setirnya, meskipun dia belum dilapis kulit sama sekali, tapi ini bahannya cukup empuk ya, dan ini enak banget digenggam. Terus di sini ada tombol-tombol untuk pengaturan audio, pengaturan teleponi. Terus di sini juga ada pengaturan untuk menu di head unitnya. Untuk tuas-tuasnya di sini kayak mobil Eropa ya, kayak mobil Eropa dan Amerika rata-rata. Jadi emang seinnya di sebelah kiri. Untuk pengaturan lampu depannya ada di tuas sebelah kanan sini, jadi pakai knob puter gitu. Dan ini lampu depannya bisa diatur ketinggiannya. Jadi kayak ada levelingnya di sini. Plus di sini juga ada pengaturan untuk brightness si instrumennya. Di sini juga ada tombol traction control off maupun on-nya. Di sini pengaturan wipernya di sebelah kanan, dan dia udah sama-sama ada intermittennya buat yang di wiper depan maupun wiper belakang. Nah, di tuas yang sebelah kiri di sini kita bisa ngatur, selain tadi sein, ini untuk ngatur menu di instrumen clusternya nih. Jadi pertama ada rata-rata konsumsi bahan bakarnya, terus ada konsumsi bahan bakar secara real time, terus ada rata-rata kecepatan, ada sisa jarak yang bisa ditempuh dengan BBM yang tersisa, sama ada trip meter. Terus di sini juga ada timernya, jadi kayak semacam stopwatch gitu. Soal storage di mobil ini boleh dibilang cukup minim ya, karena cup holdernya nggak ada di pintu, tapi adanya di tengah sini ada 2. Terus di sini ada tempat penyimpanan kecil, dan ini kalau malam ini ada ambient lightnya yang warna biru. Jadi itu detail kecil yang menurut gua bisa bikin kabin ini kerasa mewah gitu. Di sini juga cuma ada penyimpanan kecil, ini nggak ada glove boxnya di bagian tengah. Di sini lacinya. Di sini ada tempat buat naruh barang, dan di sini bagusnya udah dilapis karet ya. Jadi ini lumayan oke lah. Jadi nggak bunyi-bunyi gitu kalau kita taruh barang di sini, dan nggak gampang jatuh. Terus di sini kita lihat ada vanity mirrornya, tapi sayang belum ada lampunya. Tapi seenggaknya udah rapi ya, dikasih penutup juga. Sini lampunya udah diganti LED. Ini sebenarnya awalnya masih halogen ya, tapi ini udah diganti LED sama pemilik sebelumnya. Dan ada indikator peringatan passenger belt. Ini bagus ya, kayak di pesawat gitu. Keren nih, ada di tengah gini. Nah, dari segi audionya boleh dibilang ini yang paling canggih dulu ya pas awal masuk, karena dia udah pakai Chevrolet MyLink. Nah, di dalamnya itu ini udah terintegrasi audionya. Kita bisa pertama udah bisa namanya Apple CarPlay. Jadi kita tinggal colokin aja kabel USB ke iPhone. Nah, dia udah langsung menampilkan tampilan dari handphone kita. Di sini kita enak gitu ya kalau misalkan ngelihat Waze atau ngelihat Google Maps, nggak usah lagi ngeliat HP, jadi udah langsung ngeliat di layar aja. Terus kita bisa ngelakuin pengaturan mobil dari audionya. Pertama kita bisa aktifin wiper belakang langsung aktif ketika ada di posisi gear mundur. Terus pengaturan lampu-lampu juga kita bisa lakuin dari sini. Kita bisa setel gitu ya, waktu lampu kabin itu menyala sebelum kita meninggalkan mobil, mau berapa lama. Terus pengaturan power door locks, sama pengaturan kunci remote.
Jadi pas kita buka tutup kunci itu mau pakai sen doang atau mau nggak ada bunyinya atau gimana, kita bisa atur semua dari sini. Dan ini audionya juga suaranya boleh dibilang paling bagus gitu, karena dia juga punya tweeter nih di depan. Dia pertama clarity-nya paling bagus, dia bassnya juga powernya keluar gitu ya. Jadi pokoknya nggak kayak di kelas city car lah ini audionya. Jadi kayak setingkat di atas city car. Nah soal fitur safety-nya nggak terlalu banyak sih. Standar lah, dia punya airbag 2 di driver sama di passenger bagian depan. Terus dia juga udah punya ABS, EBD sama traction control. Udah sih paling itu aja sistem keamanannya. Habis ini kita langsung lihat bangku baris kedua. Oke, ini lumayan sempit sih menurut gua. Bentar, kita bahas dari posisi ini dulu ya, apa namanya? Dari ruang kaki dulu. Kalau soal jarak dari ini dengkul ke apa namanya ke jok depan ini masih ada ruang lah, oke. Dan bagian bawahnya juga kita bisa selonjor banget karena dia posisi jok depannya itu cukup tinggi. Tapi yang nggak enak adalah ini kita kayak kehalang banget sama jok depannya. Jadi ini bagian jok tengahnya ini nggak jauh lebih tinggi dibanding yang depan. Jadi kita kayak claustrophobic gitu ya. Udah gitu, ini senderannya kan nggak bisa diatur. Tapi posisi defaultnya dia itu tegak banget. Bener-bener ini posisinya sama sekali nggak relax. Dan meskipun headrestnya kita naikin gitu ya, ini pasti bikin capek banget sih. Udah gitu di bagian bawah joknya ini dia nggak bisa menyangga paha dengan baik ya. Jadi kalau kita duduk begini gitu ya, ini tuh joknya ada di bawah, jadi paha kita tuh kayak ngangkat gitu. Ini sama sekali nggak nyangga paha. Kalau kita selonjorin baru deh dia lumayan nyangga. Jadi ini buat kalian yang mau beli mobil ini, sebaiknya emang kalian itu ada di bangku pengemudi aja, jangan duduk di belakang karena ini sangat-sangat nggak nyaman. Oke, terus sekarang kita ke baris tengah. Tapi untungnya dia udah dikasih seat belt 3 titik di semua jok. Jadi di sini tuh udah disediain untuk 3 orang penumpang gitu ya, termasuk headrestnya juga. Nah ini surprisingly di bagian tengah justru malah lebih empuk dibandingin yang kanan sama kiri. Dan ini oke lah, gundukan di tengahnya nggak terlalu tinggi, dan ini juga nggak terlalu menonjol. Ya oke lah, tapi tetap aja ini pasti bakal capek banget kalau buat perjalanan jauh. Oke, habis ini kita cobain dikit ya mobil ini. Kita coba jalan bentar di area showroom. Kita mau lihat impresi berkendaranya. Nah soal impresi berkendaranya ya, yang pertama gue rasain adalah ya tarikannya sih so-so lah ya. Tarikannya halus di bawah. Karena kita nggak bisa nyobain terlalu jauh, ini cuma bisa di area showroom aja, jadi nggak bisa rasain performa yang sesungguhnya. Tapi so far ya tarikan awalnya sih halus, nggak terlalu yang gimana-gimana banget. Cuma emang pas gua kick down itu transmisinya bener-bener langsung bisa ngerespon, ngasih putaran yang lebih tinggi gitu. Jadi ini pasti kalau buat nyalip lebih enak lah dibandingin transmisi CVT yang biasa. Nah untuk steeringnya nih yang gua kagum gitu, karena ini setirnya lumayan direct ya untuk mobil city car kayak gini. Dan dia itu setirnya juga nggak terlalu enteng kayak Brio. Kalau Brio kan enteng banget ya, ini nggak enteng tapi juga nggak berat, rasanya tuh pas banget gitu. Bantingan suspensinya agak kaku tapi nggak sampai yang keras banget juga. Kita belum nyobain polis tidur sih, tapi so far di jalanan konblok kayak gini ya dia masih bisa ngeredam dengan baik tanpa terlalu berguncang lah. Jadi medium lah untuk suspensinya. Nah terus apa yang harus diperhatiin ya sebelum membeli mobil Chevrolet Spark second? Pertama, kalian harus pastiin bahwa mobil ini punya service record di bengkel resmi.
di bengkel Chevrolet gitu, karena Chevrolet itu masih ada bengkelnya meskipun penjualannya udah nggak ada. Dan kedua yang harus kalian perhatiin adalah kaki-kakinya, karena biasanya Chevrolet Spark itu terutama yang di tahun 2017-2018 adalah kendalanya di karet support shock breakernya. Untuk ngecek karet-karet support shock breakernya itu masih bagus atau enggak, ya kalian bisa test drive mobilnya dan pastiin nggak ada bunyi kayak gluduk-gluduk gitu ya, atau bunyi-bunyi aneh di kaki-kaki. Tapi kalaupun itu karet supportnya harus ganti, menurut Chevrolet itu harganya sekitar 800.000 satu piece-nya. Jadi kalau misalkan harus ganti kanan kiri ya sekitar 1,6. Nah, terus gimana soal biaya servisnya? Karena kan banyak yang bilang, wah mobil Eropa, mobil Amerika itu biaya servisnya pasti mahal banget gitu ya dibanding mobil Jepang. Ternyata enggak juga gitu ya. Karena untuk biaya servis regulernya yang per 10.000, 30.000, 50.000 itu kisaran di 650.000 sampai 750.000 aja. Gitu. Jadi masih sama lah sebenarnya sama kayak kita servis mobil-mobil Jepang. Nah, untuk penggantian olinya juga dia ada di kisaran 1.080.000. Itu udah termasuk filter oli, dan filter olinya aja harganya cuma 54.000. Cuma emang dia olinya harus pakai spek yang full sintetik. Jadi gimana kesimpulannya? Oke, kalau menurut gua kesimpulannya adalah ini mobil benar-benar patut untuk dipertimbangkan buat kalian yang lagi nyari city car. Karena pertama, ini mobil jarang banget di jalanan, jadi udah pasti kalian akan terasa lebih eksklusif gitu ya di jalanan. Karena city car itu macam kayak Honda Brio gitu udah terlalu banyak banget kan. Kedua adalah ini mobil emang so far nyaman banget gitu, apalagi fitur-fitur audionya juga dia udah mendukung Apple CarPlay, Android Auto. Dan kekedapan kabinnya ini juga paling juara di kelasnya. Jadi buat kalian yang lagi nyari city car di harga di bawah 150 jutaan, ini pilihan yang paling tepat banget sih menurut gua. Karena ya harganya juga jauh lebih murah dibandingkan Honda Brio RS yang di atas 150 jutaan. Jadi gimana menurut kalian soal mobil ini? Silahkan komen di kolom komentar, klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Mobil 1, 2, 3